Selamat datang di YouTube-nya Ngaji Matematika. Masih bersama saya Dika Widayat, founder Ngaji Matematika. Dan kali ini di konten miskonsepsi matematika, kita akan kembali ngebahas tentang miskonsepsi atau kesalahan-kesalahan konsep yang sering sekali orang banyak lakukan, miskonsepsinya sering banyak orang salah pahami tentang konsep-konsep matematika yang kadang-kadang itu bisa jadi fatal sekali untuk pemahaman matematikanya. Oke, setelah kemarin di part pertama kita ngebahas tentang penarikan akar, berapa nilai akar 4 yang sebenarnya adalah 2, ya, bukan plus minus 2. Kali ini kita akan ngebahas satu lagi miskonsepsi yang masih sering dilakukan atau masih sering disalahpahami oleh orang-orang. Seperti apa? Kita akan ngebahas miskonsepsi berikutnya. Miskonsepsi berikutnya yang akan kita bahas pada kali ini, ya, pada video ini adalah tentang pangkat. Pangkat apa ya yang paling sering disalahpahami oleh banyak orang? Oke, saya mau sekali lagi seperti biasa saya akan ngasih satu persoalan kepada teman-teman semua sebagai contoh. Miskonsepsi itu betul-betul terjadi dan teman-teman silakan jawab dengan jujur ya di kolom komentar dan kita akan bahas apakah jawaban teman-teman benar atau salah. Pertanyaannya adalah berapakah nilai dari negatif 3 kuadrat? Nah, ini sama dengan berapa? Silakan teman-teman jawab, saya kasih waktu 30-an menit. Oke, saya mau nebak lagi nih. Tebakan saya biasanya kebanyakan mereka yang kalau diminta untuk menjawab berapakah hasil dari negatif 3 kuadrat, maka kebanyakan dari mereka, atau mungkin Anda salah satunya, mohon maaf nih, saya udah mulai pakai saya dan Anda ya, karena kemarin ada yang protes saya pakai lu dan gue, katanya nggak sopan. Ya menurut gue sih, nggak juga sih, sopan-sopan aja. Tapi salah. Oke, nah mungkin di antara teman-teman ini ada yang menjawab bahwa negatif 3 kuadrat ini adalah 9, betul? Dan sekali lagi, jawaban ini salah. Terus berapa yang benar dong? Nyalah-nyalain jawaban orang doang. Yang benar adalah di negatif 3 kuadrat itu yang benar adalah sama dengan bentar. Ya, dia itu sama dengan yang benar adalah sama dengan berapa? Yuk. Negatif 9. Loh, ini kan negatif 3 kuadrat. Bukankah negatif dikalikan dengan negatif itu hasilnya adalah positif? Kenapa? Ya, kenapa ini kok hasilnya negatif? Oke, sebelum kita berargumen, saya mau ngasih sesuatu buat teman-teman semuanya. Silakan buka, pegang HP-nya, buka browsernya, search di Google, apakah hasil dari negatif 3 kuadrat. Misalnya harus persis seperti ini ya. Nih, harus persis kayak gini nih tulisannya ya. Awas loh kalau beda. Oke, kita akan coba ya. Kita cek di sini. Negatif 3 kuadrat. Oke, 3 kuadrat. Gini ya, negatif 3 kuadrat, aku search, maka jawabannya adalah negatif 9. Kenapa? Negatif 9, Google aja udah bilang negatif 9. Oke, itu kan Google. Emang Google bisa dijadikan referensi. Oke, kita coba teman-teman dalam kalkulator saintifik juga berlaku hal demikian. Silakan coba teman-teman mencoba pada kalkulator saintifik. Apakah hasil dari negatif 3 kuadrat? Oke. Argumennya seperti ini teman-teman semuanya ya. Kita perlu membedakan ya. Jadi tanda dalam matematika ya, tanda dalam matematika itu sangat penting teman-teman semuanya. Sangat penting. Oke, saya mau mulai argumennya adalah dengan teman-teman silakan kita akan membedakan dulu nih
Nah, teman-teman perlu membedakan negatif 3 kuadrat seperti ini, yang tulisannya seperti ini, negatif 3 yang dikuadratkan, dengan negatif 3 kuadrat. Apakah ini sama? Oke, ternyata ini adalah dua hal yang berbeda, teman-teman. Ini adalah dua hal yang berbeda, artinya yang kiri ini tidak sama dengan yang kanan ini. Negatif 3 yang dikuadratkan itu tidak sama dengan negatif 3 kuadrat. Kalau teman-teman tadi perhatikan lagi di apa namanya di rekaman layarnya, oke, yang apa namanya di kalkulator tadi, bahwa di Google pun dituliskan bahwa negatif 3 kuadrat, dia menuliskan bahwa negatif 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga negatifnya akan tetap negatif, 3 kuadratnya baru kita kuadratkan menjadi 3 pangkat 3, yaitu 9. Sehingga negatif 3 kuadrat hasilnya adalah negatif 9. Jadi tanda itu dalam matematika sangat penting. Jadi itu bukan hanya sebagai buat hiasan, teman-teman. Itu adalah sebuah sesuatu yang penting juga untuk diperhatikan. Nah, kalau ini artinya adalah negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Sedangkan yang ini artinya adalah seperti itu ya, negatif 3 kuadrat. Artinya kalau yang ruas kiri ini ya, ini adalah yang dikuadratkan. Ya, yang dikuadratkan adalah negatif 3. Nah, negatif 3-nya dikuadratkan. Sehingga seperti pada definisi pangkat, bahwa pangkat adalah perkalian berulang, ya, maka negatif 3 kuadrat ini adalah negatif 3 dikali dengan negatif 3. Sedangkan yang sebelah kanan ini, teman-teman semuanya, yang ruas kanan ini, dia yang dikuadratkan, ya, yang dikuadratkan adalah 3-nya. Oke, yang dikuadratkan adalah 3. Sehingga kita menuliskan negatif dari 3 dikali 3 sama dengan negatif 9. Oke. Nah, ini memang konsepsi yang sering banget disalahpahami oleh banyak orang, bahkan tapi guru saya juga ngajarinnya bahwa negatif 3 pangkat negatif 3 dikuadratkan itu, ya sorry, negatif 3 kuadrat itu 9. Karena kan negatif kali negatif itu positif, ternyata tidak seperti itu. Karena kita bisa lihat tanda dalam matematika itu sangat penting, teman-teman semuanya. Maka nanti kalau dalam perhitungan ya, perhitungan apa namanya, operasi campuran, misalkan kita bahas, misalkan ada sebentar aku cek dulu ya, kemarin tadi ada yang nanya menarik gitu di Instagram ya. Jadi berat 6 dibagi berapa ya, dia pertanyaannya adalah 6. Bentar. 6 mana dibagi 2. Nah, dalam kurung 2 plus 1. Oke, mana yang dulu kita kerjakan? Nah, ini sama dengan berapa? Mana dulu yang kita kerjakan? Maka sesuai dengan aturan BODMAS. Nah, aturan BODMAS ini B-nya adalah bracket. Nah, order apa nih? D itu pembagian itu apa bahasa Inggrisnya? Ya itulah ya. M itu adalah multiplication. Nah, multiplication atau perkalian gitu ya. A-nya itu adalah add, penjumlahan. S-nya itu adalah subtraction. Nah, atau pengurangan ya. Ini kalau nggak salah pembagian itu, lupa deh aku bahasa Inggrisnya. Nah, maka yang didahulukan adalah yang ada di dalam tanda kurung. Jadi tanda kurung ini bukan hanya sekedar hiasan, tetapi dia sangat penting untuk sebuah order. Termasuk ketika kita mengerjakan hal yang seperti ini. Ada tanda kurung dengan tidak ada tanda kurungnya, itu dua hal yang berbeda. Nah, kita lanjutin ini deh sekarang pembahasannya ya. Semoga ini sudah clear ya yang ini ya.
Sehingga karena berbeda tanda kurung, yang dikuadratkan adalah 3-nya. Nah, negatif ini adalah tanda suatu bilangan, bahwa bilangan itu adalah negatif. Yang negatif itu berapa? Yang negatif itu 3 kuadrat. Jadi yang negatif itu bukan 3-nya kalau seperti ini, tapi yang negatif adalah 3 kuadratnya. Oke. Sedangkan kalau seperti ini, ya ini tidak sama tentunya. Nah, ini yang negatif adalah 3-nya. Nah, kuadratnya itu yang dikuadratkan adalah negatif 3. Oke, tanda itu sangat penting. Karena tadi saya sudah nuliskan tentang ini, ya kita coba bahas lah ya. Seperti ini, bagaimana kita coba pembahasannya. Oke. Berarti yang dikerjakan dulu adalah bracket. Bracket ini adalah tanda kurung. Tanda kurung. Oke. Order ini adalah sesuai urutan. Nah, artinya kita tahu bahwa ini pembagian lah ya, satu saja pembagian. Pembagian dan perkalian, kalau dulu bahasa guru kita adalah punya posisi yang setara. Nah, maka kembalikan ketika ini setara, begitu juga dalam penjumlahan dan pengurangan, kita ada punya posisi yang setara. Sehingga ketika setara, kembalikan kepada order. Oh, ini lebih didulukan, yaitu sesuai dengan urutan. Sesuai dengan urutan berarti mulailah dari yang paling kiri dulu dikerjakan. Kita kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Oke, kita tulislah dulu di sini. Ya, 6 dibagi. Nah, titik 2 itu kita sepakati dengan pembagian ya. Karena sebenarnya bentuk seperti ini juga bentuk yang rancu sebetulnya. Ya, 2 dikali 2 tambah 1. Berapa 2 tambah 1? 3. Nah, sekarang bentuk seperti ini pun, ini sebenarnya rancu. Jadi soal seperti ini adalah soal yang rancu. Jadi harus perlu dipertegas dulu. Yang bikin soal itu harus tahu dulu. Ini maksudnya apa? Karena nanti ini bisa jadi 2 versi. Versi pertama adalah ketika pembagian ini kita ubah dalam bentuk pecahan misalkan. Ini bisa dalam bentuk 6/2 gini ya, kali 2 plus 1. Ya. Atau ini adalah 6/2 dikali dengan 2 plus 1. Dan setelah saya tanya kepada beberapa guru-guru saya, ya, salah satunya ada Prof. Hadi Susanto, mengatakan, ya kalau sekarang sih biasanya yang diambil yang ini. Kalau tidak ada keterangan ya, maka bentuknya adalah seperti ini. Artinya dia tanda kurung ini bentuknya adalah perkalian. Artinya sebetulnya kalau kita tulis lengkap, ini adalah 6 dibagi 2 dikali dalam tanda kurung 2 plus 1. Nah, tapi kalaupun tanda seperti ini, ya, katanya ini merujuk pada yang ini sekarang. Oke ya. Nah, sehingga kita kerjakan tadi yang pembagian dulu, Pak. 6 dibagi 2 dikali 3. Nah, ini intinya adalah dikali kan sebetulnya. Nah, maka ada pembagian, ada perkalian. Mana yang didahulukan? Karena pembagian dan perkalian itu setara, maka dahulukan yang order yang sesuai dengan urutan yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yang sebelah kiri adalah pembagian, berarti kita bagi dulu baru kita kali. Ya, 6 bagi 3, 6 bagi 3. 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 adalah 3, baru kita kalikan dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 9. Nah, ini apa bedanya dengan ini? Kalau nanti bentuknya seperti ini, dia berbeda lagi dong. Jelas sangat berbeda, oke. Maka ini kalau ini kan 6 per, ya kita kalikan dulu, ya kan. Ini 3 kan, 2 kali 3 kan adalah 6 ya. Maka hasilnya adalah 1. Maka soal seperti ini disebut soal yang serancu sebetulnya ya. Jadi perlu dipertegas dulu, ini maksudnya pembuat soal itu apa? Nulis kayak begini itu perkalian atau yang seperti ini atau seperti itu gitu ya. Nah, ini harus diperjelas dulu kepada yang membuat soal. Tapi biasanya ya, kalau zaman-zaman sekarang gitu ya, bahkan di paper-paper di jurnal-jurnal gitu ya, kalau bentuknya seperti ini merujuknya pada bentuk yang ini. Seperti itu. Karena nanti misal pun, nah ya kalau ini bentuknya adalah perkalian, kita coba seperti ini. Oke? Maka ketika ini dianggap sebagai perkalian, maka hasilnya adalah 9. Karena harus kita bagi dulu, baru kita kalikan. Sesuai dengan aturan BODMAS. Nah, teman-teman semuanya, itu salah satu lagi miskonsepsi yang kita bahas pada konten miskonsepsi matematika di YouTube Ngaji Matematika ini.
Kita akan ketemu lagi di miskonsepsi matematika berikutnya. Dan kalau ada teman-teman yang masih bingung atau Bapak Ibu guru yang nonton konten ini kemudian ingin menyampaikan kepada kami untuk dibahas di konten ini, silahkan menuliskan di kolom komentar konsep apa yang sering disalahpahami oleh siswa-siswanya. Nah, atau teman-teman mungkin ada masih bingung konsepnya apa ya, kita bisa di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu kita akan coba bahas di konten miskonsepsi matematika. Dan insya Allah miskonsepsi matematika ini akan selalu dibahas selama masih ada miskonsepsi yang terjadi di masyarakat. Oke, gitu teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.